Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Saiful Anwar, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541140409015 pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ma'arif NU 1 Cilengok kelas 11 AK1 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap enggak untuk mengalami pembelajaran pada pagi hari ini? Doa mulai. Semuanya sehat ya? Sudah makan? Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan untuk semua siswa bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali ya. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan hari ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya absen dulu ya. Ainun Najiyah, Aida, Yazrita, Zainul Laila. Biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, kita tadarus terlebih dahulu, yaitu Quran surat Al-Baqarah, melanjutkan yang kemarin sampai 20 ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ya. Nah, silakan kalian melihat ke layar semuanya. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah tadarus Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan tadarus ini, dengan pembiasaan ini, itu menjadikan kalian terbiasa membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, kemarin materinya adalah tentang pernikahan ya. Kemarin kita sudah bahas pengertian nikah. Ada yang ingat nggak definisi nikah itu apa? Oh, Lina, iya Pak. Nikah itu menurut bahasa berarti berkumpul dan menggabungkan. Menurut istilah berarti adanya akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan sebuah suami istri. Ya, itu definisi nih. Nikah. Masih ingat semuanya ya? Masih. Itu kita sudah bahas ya definisi tentang nikah. Nah, di sini ada yang sudah pernah lihat ijab kabul atau apa resepsi pernikahan? Ada yang udah pernah lihat? Itu ada apa saja atau siapa saja? Ijab kabul. Pengantinnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tujuan pembelajarannya adalah merinci rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam secara sistematis. Nanti kalian akan dituntut untuk merinci apa saja hukum-hukum nikah dalam Islam. Dirinci. Nah, setelah kalian bisa merincinya satu persatu, kalian akan mengklasifikasikan hukum-hukum pernikahan.
setelah kalian bisa merinci apa rukunnya nikah, syaratnya nikah, kalian akan dituntut untuk mengklasifikasikan hukum nikah itu apa untuk orang ini apa, hukum nikah ini apa untuk orang ini apa, seperti itu. Dan nanti setelah itu kalian akan bisa menganalisis implikasi tidak terpenuhinya rukun atau syarat pernikahan terhadap keabsahan pernikahan dengan logis. Nanti setelah kalian bisa mengklasifikasikan terkait dengan hukum nikah terhadap seseorang, kalian dituntut untuk menganalisa hukum ketentuan pernikahan orang yang seperti itu gimana, ketentuan nikah orang yang seperti itu gimana. Nanti kalian diajak untuk menganalisa macam-macam pernikahan ya, yang ada di Indonesia khususnya. Yuk coba kita bareng-bareng tepuk sakinah ya, untuk mencairkan suasana biar tidak tegang. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya, 4 kelompok. Berhitung dari sini 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 atau 2, 3, 4 atau silakan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, ini ada apa? Kode ya. Ada barcode. Nah, silakan kalian scan barcode tersebut untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa saja? Oh, kelompoknya Lina ya. Silakan di scan barcode-nya. Sekarang silakan kalian diskusikan bersama terkait materi yang tadi sudah di-scan oleh kalian, didiskusikan. Nanti setiap kelompok harus memilih 1 ketua. Ya, sudah selesai? Tepuk semuanya materinya? Sudah. Dipelajari semuanya? Sudah. Sudah didiskusikan? Sudah. Sudah menunjuk apa ketuanya? Sudah. Yang nomor 1 siapa tadi? Yang nomor 1 berarti Lina. Silakan bertukar tempat. Hukum nikah itu ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang wajib itu seseorang yang sudah mapan, sudah memiliki pekerjaan dan tidak bisa menjaga nafsunya. Jadi kelompok 1 itu adalah syarat-syarat calon suami. Yang pertama beragama Islam, yang kedua bukan mahram dari calon istri, dan jelas halal nikah dengan calon istri. sudah dijelaskan ya? Sudah. Masing-masing ketua kelompok sudah menjelaskan? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru mau memberikan studi kasus yang sedang mungkin sedang yang sering terjadi atau yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat. Studi kasus itu nanti silakan kalian dalami hukum nikahnya bagaimana, terus hukum nikahnya bagaimana, terus akad nikahnya sah atau tidak. Silakan kalian dalami sesuai dengan ketentuan materi yang sudah kalian dapat dari masing-masing ketua kelompok. Nah, ini Pak Guru berikan lembar kerja sepertinya ya, yang sifatnya kelompok 2. Itu ada nama kelompoknya ya, dipahami ya. Telusuri dari materi yang sudah kalian dapatkan tadi, ditelusuri kasusnya apa, terus deskripsikan dulu kasusnya itu seperti apa, nanti kalian cari hukumnya sesuai dengan materi yang sudah kalian tetapkan di masing-masing kelompok. Nah, itu di sini nama kelompoknya masih ada. Terus tema dari apa? Ini kita sudah sampai
kelompok 1 untuk mempresentasikan, silakan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Masalahnya apa? Nah, terus jawabannya bagaimana terhadap masalah tersebut. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait masalah hukum pernikahan berbeda agama dalam Islam. Yang pertama, masalahnya adalah Sari adalah pemudi Muslim yang taat ibadah, Tono adalah pemuda Kristen. Keduanya sama-sama jatuh cinta dan keduanya belum memiliki pekerjaan yang tetap, tapi sebenarnya Tono masih bisa menahan dirinya agar tidak berbuat zina. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hukum nikah menutupi aib karena kedudukan dalam Islam. Pertanyaannya, di suatu desa terdapat pemuda kaya, mapan, dan pandang bernama Joni. Saya sekali dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sampai dia kelewatan batas mengkabili pacarnya yang bernama Susan. Untuk menutupi aib Susan, akhirnya Joni segera menikahi Susan. Pertanyaannya, apa hukum menikah bagi Joni? Sebelum itu ada apa itu nikah untuk menutup aib karena kami juga dalam Islam. Nikah untuk menutup aib karena kami juga dalam Islam. Oke, udah dipresentasikan semuanya tadi ya kelompoknya ya? Tadi ada 4 kasus ya? Ada 4 masalah yang mungkin pernah terjadi di lingkungan kita. Yang pertama tadi adalah masalah pernikahan beda agama. Yang kedua kasus tentang pernikahan menutupi aib disebabkan hamil duluan. Permasalahan yang ketiga tadi tentang nikah kontrak atau nikah mut'ah. Sedangkan kasus yang keempat tadi terkait dengan pernikahan nikah siri tadi ya. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok ya. Masing-masing kelompok sudah menjelaskan. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan hukum nikah nikah beda agama. Kelompok 2 tadi sudah menjelaskan hukum pernikahan untuk menutupi aib ya. Kelompok 3 sudah menjelaskan pernikahan kontrak atau pernikahan mut'ah. Kelompok 4 juga sudah menjelaskan bagaimana hukum nikah siri. Dan tadi di berbagai kasus yang sudah dijelaskan oleh kalian semua itu memiliki kriteria orang yang berbeda, kondisi orang yang berbeda. Contoh tadi ada kasus Tono ya, yang kasusnya Tono tadi siapa? Kelompok 1 ya, kasusnya Tono, dia masih pelajar kan, masih muda kan. Nah, kasusnya Tono itu tadi kan dia itu masih muda, belum memiliki pekerjaan. Nah, hukum nikah bagi Tono bagaimana? Hukumnya makruh, belum punya pekerjaan. Gitu. Nah, tadi ada siapa tadi yang ini? Kasusnya siapa? Doni orangnya seperti apa Doni? Tidak bisa mengontrol hawa nafsu, terus dalam kondisi kaya dan mapan. Berarti hukum nikah bagi Doni bagaimana hukumnya? Wajib menikah, makanya dia wajib menikah untuk bisa mengendalikan
memberikan hawa nafsunya. Itu tadi sudah dijelaskan beberapa studi kasus dan sudah dijawab oleh kalian semuanya juga terkait dengan kasus-kasus yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Tadi ada nikah siri, ada nikah kawin kontrak, mungkin tadi sudah dijelaskan. Nah, saya minta kepada kalian untuk menyiapkan, setelah tadi dipaparkan beberapa kasus, beberapa masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, kita menjadi tahu bahwasanya hukum nikah bagi seseorang itu berbeda-beda. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, bahkan ada yang haram. Maka dari itu tidak semua orang itu sama dengan orang lain terkait status pernikahan atau hukum pernikahan. Terus juga hukum akad nikah juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Contoh tadi studi kasusnya kelompok 1 terkait dengan nikah beda agama. Sudah jelaskan kan tadi kan di rukun nikah dan syarat nikah. Seorang yang mau menikah itu harus mempelai laki-laki dan perempuannya harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya apa tadi? Beragama Islam. Kalau statusnya, kalau kasusnya kok beda agama, berarti otomatis salah satu dari mereka ada yang berbeda agamanya dong. Nah, berarti pernikahannya berarti tidak sah. Tapi ada kasus yang lain, misal yang laki-laki Islam, sedangkan yang perempuan Kristen atau Yahudi atau Nasrani ya, yang mana notabene kitabiah. Tadi dijelaskan sama kelompok itu bisa menjadi sah kalau yang laki-lakinya Muslim, sedangkan perempuannya adalah kitabiah. Tapi di zaman sekarang itu sudah tidak ada perempuan kitabiah yang murni. Nah, itu juga menjadi perdebatan antara beberapa ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan seterusnya. Kelompok 2 juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan hukum nikah dikarenakan untuk menutupi aib orang lain karena hamil duluan. Hukumnya apa? Hukumnya sah, tidak ada perbedaan ulama. Hukumnya sah selagi rukun syaratnya itu terpenuhi. Laki-lakinya ada, perempuannya ada, agamanya masing-masing Islam, walinya ada, saksinya ada, terjadi ijab kabul, dan sudah sah, berarti sudah selesai, tidak perlu diulang lagi nikahnya, dan seterusnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang saya minta selembar kertas ya, misalkan untuk selembar kertas. Coba kalian tuliskan dalam kertas tersebut. Coba kalian tuliskan pada kertas tersebut pengalaman baru apa yang kalian peroleh terkait materi ini. Ya. Pengalaman baru apa yang kalian peroleh terkait materi ini. Sudah ditulis semua ya? Sudah. Kalau sudah tulis semua, silakan dikumpulkan di ketua kelas ya, nanti diberikan ke Pak Guru. Oke. Jadi kita simpulkan bersama bahwasanya rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon suami. Calon suami memiliki syaratnya harus bagaimana? Sebagai syarat bagi seorang calon suami jika dia ingin menikah, berarti dia beragama Islam. Nah, kalau dalam undang-undang di Indonesia ya, itu ditambahkan syarat minimal seorang laki-laki menikah itu 19 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi penelantaran kepada perempuan. Biasanya kalau umur 17 tahun, 18 tahun
itu biasanya suka menterlantarkan perempuan alias banyak yang tidak tanggung jawab. Nah ini yang paling penting, yang paling utama adalah hukum nikah. Kalian harus tahu hukum pernikahan. Karena apa? Karena buat kalian itu tadi ada yang jawab kalian udah boleh nikah apa belum? Ada yang bilang jawab boleh, ada yang tidak jawab boleh. Padahal kalian ya boleh nikah tapi hukumnya makruh. Ya hukumnya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan ya nggak apa-apa, tapi ala kadarnya itu ditinggalkan. Itu. Sini ada wajib, ada sunnah, ada wajib. Sunnah yang semacam sunnah. Sunnah itu adalah seorang yang sudah punya keinginan menikah, mampu memberi nafkah, akan tapi dia masih mampu menahan nafsu. Contoh kayak Pak Guru misalnya sudah kerja ya, tapi belum nikah dan tidak khawatir berbuat zina. Berarti hukum nikah bagi Pak Guru itu sunnah. Ada lagi hukum nikah yang wajib. Ini bagi orang yang sudah mapan, ya, sudah punya keinginan untuk menikah, sudah punya pekerjaan, dan dia selalu bahkan hampir setiap hari terjerumus ke dalam perzinahan atau kemaksiatan, maka hukum nikah baginya hukumnya wajib. Ada lagi yang makruh, hukum nikah yang makruh. Nah, hukum nikah yang makruh ini yaitu bagi orang yang dia itu belum sama sekali memiliki pekerjaan. Bagi yang akan melakukannya itu telah keinginan dan punya hasrat tapi belum bisa memberikan nafkah, maka hukum nikah bagi orang tersebut hukumnya makruh. Contohnya ya seperti kalian ini, hukum nikah bagi kalian itu makruh. Walaupun pada sudah punya keinginan, misal untuk menikah, tetap hukumnya makruh. Ada yang terakhir adalah haram. Hukum nikah yang haram itu yang seperti apa? Hukum nikah yang tujuannya untuk menyakiti, ada niatan yang buruk. Nah, nikah halal juga apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan dan dipastikan tidak adil atau dipastikan tidak bisa menafkahi, itu juga hukumnya haram. Contoh, ada orang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Contoh, dia tidak punya pekerjaan, sudah nggak punya pekerjaan, dia tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya, gangguin terus istrinya, maka hukum pernikahannya itu haram. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hikmah pernikahan, makrom, dan kewajiban suami istri. Nah, untuk masing-masing silakan, untuk masing-masing siswa silakan untuk dipelajari di rumah terkait dengan makrom, hikmah pernikahan, dan kewajiban suami istri. Bagaimana seorang istri kepada suami, bagaimana kewajiban seorang suami kepada istri. Terus makrom itu siapa aja sih? Nah, terus hikmahnya kita menikah itu apa? Nanti dipelajari di rumah, kita besok belajar lagi bersama-sama di kelas PAI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.